Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang informasi tentang jenis fauna langka di negara-negara ASEAN. Dan juga, mana nih? Membuat komik tentang pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam pelestarian lingkungan. Nah, jadi ini Bapak juga menjelaskannya sambil berada di lapangan basket. Jadi yang kalian rindu akan sekolah, Bapak tampilkan nih. Nah, ini cocok nih ya, karena kita membahas lingkungan dan juga hewan. Jadi Bapak merekamnya di tempat-tempat yang terbuka dan sejuk nih, masih pagi nih. Oke, jadi begini anak-anak. Hewan-hewan langka di negara-negara ASEAN itu banyak. Nah, ini diantaranya nih di negara Brunei Darussalam itu ada sekitar 33 spesies mamalia dan 22 spesies burung. Nah, ini contohnya nih bekantan yang sejenis seperti ini, monyet itu. Bekantan merupakan salah satu fauna yang sudah mulai langka. Nah, ini kalau kita lihat memang jenis-jenis hewan seperti ini sangat unik dan juga bagus, sehingga ini ya banyak diburu oleh manusia dan juga dijadikan binatang peliharaan. Kemudian di daerah Kamboja ini kita bisa lihat ada sekitar 250 spesies reptil dan amfibi, 874 spesies ikan, dan lebih dari 500 spesies burung. Ini yang termasuk dalam hewan langka. Ini kita bisa lihat di gambar nomor 2 ini ada gaur atau disebut sebagai seladang bison India. Nah, gaur atau seladang ini disebutnya bison India. Hewan ini seperti sapi yang merupakan hewan pemamah biak terbesar. Jadi kita bisa lihat nih ukurannya saja sangat besar ya. Nah, ini termasuk hewan langka yang dimana turut dilestarikan oleh pemerintahan Kamboja. Kemudian di gambar nomor 3 ini kita bisa lihat nih di negara Laos. Owa merupakan salah satu fauna yang sudah mulai langka. Bagus banget nih ya kalau kita lihat hewan-hewan langka ini. Kemudian hewan langka lainnya ada harimau beruang hitam, kukang, owa, dan gajah Asia. Nah, ini di 3 negara. Kemudian khususnya di Indonesia itu banyak juga hewan-hewan langka nih, seperti halnya harimau Sumatera, jalak Bali, cendrawasih, tarsius, orang utan, bekantan, anoa, tapir, dan komodo. Seperti pada gambar nih ada komodo, ada tapir, kemudian ada tarsius. Nah, yang pertama itu tapir, gambar sebelah kiri ya, paling kiri, memiliki bentuk tubuh seperti babi, telinga yang mirip badak, dan moncongnya yang panjang mirip terenggiling. Sementara languhannya lebih mirip suara burung daripada binatang manusia. Kemudian komodo merupakan kadal terbesar atau kadal raksasa. Ini juga termasuk hewan langka. Di Pulau Komodo itu merupakan salah satu tempat yang menjadi pelestarian komodo ya. Nah, kemudian ada tarsius. Tarsius ini merupakan primata terkecil. Nah, kalau kita lihat nih, hewan ini kecil ya ukurannya, dan termasuk hewan terkecil di dunia juga, hanya dijumpai di Sulawesi. Jadi dia termasuk hewan primata terkecil di dunia ya. Ingat, hewan primata. Nah, ini ada di Sulawesi, ini termasuk hewan langka juga. Kemudian di negara Malaysia itu ada sekitar 70 spesies mamalia dan 42 spesies burung. Nah, ini salah satunya yang langka ini orang utan ya. Orang utan merupakan salah satu fauna yang dilindungi karena
keberadaannya yang semakin langka. Nah, tidak hanya di Malaysia tentunya, kemudian di daerah Myanmar pun sama nih. Daerah Myanmar itu ada sekitar 800 spesies ikan dan beberapa fauna khas yang tentunya salah satu kita lihat di gambar ini ada monyet pesek Myanmar. Ini sangat bagus nih ya, tentu kalau kita lihat ini gambar ini sepertinya ingin memelihara gitu kan, tapi karena langka tidak boleh. Nah, biarkan dia berkembang biak dan tumbuh secara alami di habitat aslinya. Maka dari itulah dia hampir terancam punah nih. Kemudian di Filipina, kalau kita lihat di gambar ini burung ya, namanya rangkok, merupakan hewan yang dilindungi karena terancam punah. Ini paruhnya yang panjang nih kan. Kemudian juga binatang lainnya ada pesut, kerbau kerdil, penyu, sisi kakak tua, dan rangkok nih yang seperti yang digambarin namanya burung rangkok. Oke, kita lanjut. Di Singapura, nah ini monyet ekor panjang termasuk hewan langka juga dan juga dilindungi. Adapun hewan lainnya seperti halnya kubung ya, kubung sejenis tupai, gajah, dan monyet ekor panjang seperti yang ada di gambar ini termasuk hewan yang langka juga dan turut dilestarikan, dilindungi. Di Thailand sendiri itu gajah putih Thailand merupakan salah satu fauna yang dilindungi karena keberadaannya yang semakin langka nih. Jadi di Thailand itu ada gajah putih. Kurang lebih ada sekitar 600 spesies burung juga yang mulai terancam punah ya. Dan di Vietnam itu kalau di gambar ini seperti hewan sapi atau lembu, ini namanya saola nih kalau di Vietnam. Di negara ini terdapat lebih dari 10.000 spesies hewan seperti gajah, macan tutul, monyet, dan lain-lain. Nah, ini saola ini merupakan hewan yang langka di negara Vietnam. Oke, itu hewan-hewan langka yang ada di negara ASEAN. Jadi memang kalau misalkan hewan langka itu kenapa dia bisa menjadi langka, yaitu akibat adanya perburuan liar, baik itu dimanfaatkan kulit ataupun gading dan sebagainya anggota tubuhnya intinya, dan juga ada yang dijadikan sebagai hewan peliharaan. Nah, karena dia ditangkap, dilakukan perburuan liar, dijual, maka perkembangbiakannya itu dapat dikatakan ini ya tidak mengalami normal ataupun kurang cepat gitu kan, karena dia dipisahkan dari habitatnya, dipisahkan dari tempat tinggalnya, sehingga dia kesulitan untuk mencari tempat tinggal berteduh, kemudian tempat untuk mereka berkembang biak, serta mencari makanannya. Nah, seperti itulah yang menyebabkan hewan-hewan itu menjadi langka. Di Indonesia sendiri, selain hewan itu banyak tumbuhan yang hampir punah juga. Ini seperti pada gambar, kita sebagai masyarakat Indonesia itu berkewajiban untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan langka tersebut. Nah, lantas seperti apa kewajiban kita menjaga kelestarian hewan dan juga tumbuhan langka tersebut? Yang pertama itu untuk hewan biarkan dia tinggal di habitat aslinya, kemudian lindungi ya seperti halnya di ini taman tempat pelestarian hewan, hutan lindung, dan sebagainya. Tumbuhan juga sama seperti itu. Ada upaya dari kita dan juga pemerintah untuk melestarikan tumbuhannya. Nah, ikut menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan langka itu merupakan contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai pada Pancasila. Kita dapat menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan serta lingkungan dengan langkah awal seperti apa? Seperti membuang sampah pada tempatnya. Kenapa? Nah, karena agar apa? Agar lingkungannya tidak rusak dan tidak tercemar. Sehingga apa?
sehingga kebutuhannya akan ini ya, makanan dan juga tempat tinggal itu tidak rusak seperti itu. Nah, selain itu kita juga harus tahu nih bagaimana kemampuan kita dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Bentuknya seperti apa? Melestarikan hewan, tumbuhan, ataupun menjaga lingkungan sekitar. Maka dari itulah coba nih anak-anak kalian coba membuat komik. Nah, membuat komik tugasnya upload di Google Classroom. Tugas komiknya seperti apa? Yang pertama, tentukan ide atau gagasan dari komik yang akan kamu buat. Misalkan upaya pelestarian hewan langka. Nah, terus kemudian taman nasional apa, ya kan? Terus hutan lindung merupakan tempat ini pelestarian, serta tentukan tokohnya, latar belakang, tempat, suasana pada komik yang akan kamu buat. Nah, buat sketsa ataupun kotak komik yang akan kamu buat minimal 4 ya. Kemudian boleh diwarnai juga komiknya yang sudah kamu buat. Itu minimal 4 kotak agar ada alur ceritanya. Nah, setelah itu kamu foto dan juga upload di Google Classroom. Penugasannya seperti itu, dan juga nanti akan Bapak share penjelasan ini, PowerPoint-nya serta penugasannya di Google Classroom. Oke. Sekian dari Bapak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.